Ko Dondi, istrinya ada di sini. Jujur, Ko Dondi mualaf karena cewek atau mualaf duluan? Gini, Salam saudaraku, di konten kali ini saya ingin menanggapi salah satu komentar muslim yang muncul di konten saya yang membahas antara Donditan dan Elia Miron kemarin ya. Komentarnya begini, nyatanya banyak pendeta debat dengan Donditan dan masuk Islam. Islam agama logika dan didasari dengan akal. Oke, pertanyaannya pendeta yang mana dulu nih ya? Kalaupun memang benar ada pendeta yang masuk Islam, ya paling juga itu hanya segelintir. Dan itu juga pendeta abal-abal yang nggak jelas alasannya kenapa mereka meninggalkan Kristen. Percaya sama saya, jika memang ada pendeta yang menyeberang ke agama Islam, kebanyakan itu karena punya masalah keluarga, ataupun masalah ekonomi, atau bahkan ingin menikah lagi. Nah sekarang coba kita dengar dulu ya video Donditan berikut ini. Ko Dondi, istrinya ada di sini. Jujur, Ko Dondi mualaf karena cewek atau mualaf duluan? gini. Jadi kalau yang namanya masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya. Oke. Untuk masuk Islam dengan menikah itu adalah baru salah satu caranya. Tetapi saya menikah bukan karena saya masuk Islamnya bukan karena mau menikahnya. Bukan karena naksir cewek? Bukan. Karena saya mempelajari ulang kitab saya gitu ya. Sudah saya pelajarin ulang, juga saya sudah pelajarin Islam, sudah pelajarin Quran, baru. Nah, pada waktu saya ngambil keputusan, keluarga dong, maksudnya keluarga saya sendiri gitu loh, tidak mau ikut gitu loh, tidak mau masuk Islam. Karena karena tidak mau masuk Islam, ya sudah kan, artinya sudah beda keyakinan. Ada memang orang bilang satu keluarga beda keyakinan, oke, setahun 2 tahun coba lihat gitu, ya kita tahu lah. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, tapi akhirnya juga bubar juga gitu. Lagi pula juga urusan dengan anak kan pasti juga repot. Jadi setelah saya masuk Islam, akhirnya saya ya bisa baik-baik dengan keluarga saya. Oh, lu udah nikah? Udah nikah, udah punya anak, tapi sama-sama non-muslim nih. Terus Ko Dondi dapat hidayah jadi Islam. Istri nggak mau. Oh, terus bercerai? Bisa baik-baik lah. Bisa baik-baik. Oke. Bukan karena mau nikah lagi? Bukan. Jadi dari video ini kita tahu bahwa Donditan itu ternyata sudah berpisah dengan istri pertamanya dan anak-anaknya yang non-muslim ya. Kemudian menurut pengakuannya dia dapat hidayah, masuk Islam, kemudian menikah lagi dengan istri barunya yang merupakan seorang muslim. Dan katanya menemani itu di dalam podcastnya si Dr. Richard Lee ya. Ada dia di situ. Cuma nggak dinampakkan orangnya. Nah pertanyaannya dari si Dr. Richard Lee ini itu cukup menarik teman-teman ya. Jadi dia bertanya apakah Donditan ini masuk Islam karena mau menikah lagi atau bagaimana ya. Kalau menurut pengakuan Donditan sih karena ada hidayah katanya. Dan kemudian barulah dia menikah dengan istri barunya yang merupakan seorang muslim. Tapi coba kita telah lagi ya perkataan Donditan berikut ini. Setelah jeda berapa lama kok Dondi akhirnya menikah? Berapa bulan ya? Kurang lebih hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Akhirnya. Dan itu saya juga belajar dulu. Belajar dulu? Iya dong. Oke. Enggak, istilahnya gini lah. Kan tadi saya bilang, kita masuk Islam itu seperti orang masuk hutan rimba gitu. Islam kan ya sama juga seperti agama lain juga. Pasti ada perpecahan dalam golongan, dalam organisasi gitu ya. Juga ada yang pandangan-pandangan atau kelompok-kelompok yang ekstrim gitu tadi saya bilang. Itu yang saya bilang, kita cari dulu nih, yang mana yang mayoritas di sini itu apa gitu. Kalau kita cuma tahu Islamnya doang, tapi kita nggak tahu istilahnya golongannya, juga beresiko gitu. Ya sudah, alhamdulillah setelah saya ketemu dengan Habib itu, sudah istilahnya tahu, paham. Saya nggak ngikut yang mana-mana dalam organisasi itu. Ko Dondi aliran yang mana? Enggak, saya nggak ikut yang mana-mana. Saya akhirnya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mu'alaf. Oh. Oke, nah pembina mu'alaf ini, ya, itu bukan Ko Dondi yang bikin? Bukan. Ini sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Di Surabaya. Kenapa saya bergabung dengan yayasan ini? Karena ternyata sesuai dengan visi misi saya gitu loh. Saya suka kristologi. Saya sudah belajar. Nah ini yayasan juga bergeraknya di bidang perang pemikiran melalui kristologi.
Ya berarti Kodondi salah satu yang ngebantuin orang yang mau mualaf juga. Ya. Yang masih banyak pertanyaan antara Alkitab dan juga Al-Quran. Ya. Pas, cocok. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaannya si Dr. Richard Lee ini cukup ada unsur investigasinya juga ya. Jadi dia tanya berapa lama itu setelah jeda Dunditan kemudian menikah lagi dengan istri barunya. Dan dengan gestur tubuh yang sepertinya kurang nyaman dengan pertanyaan ini, Dunditan itu jawab katanya kurang lebih setahun ya. Jadi ya bisa kurang lebih setahun ya bisa berarti 10 bulan, 11 bulan. Ya atau lebih dikit lah ya, tapi kita nggak tahu ini. Yang penting kurang lebih setahun. Dan dari jawaban Dunditan ini kita tahu ternyata bisa secepat itu Dunditan ini bisa move on dari istri lamanya dan kemudian menikah lagi dengan istri barunya. Padahal ya orang yang pacaran saja itu bisa bertahun-tahun loh sebelum akhirnya mereka benar-benar mantap untuk menikah. Karena pasti kan banyak itu tahapan-tahapannya ya. Ini orang yang masih berpacaran kemudian menikah ya, menikah perdana ya. Itu masih banyak tahapan-tahapannya supaya mereka bisa mengenal lebih dalam, mengenal keluarganya, dan tahapan-tahapan lainnya lah untuk mempersiapkan mereka benar-benar menikah. Tapi ini Donditan sudah menikah yang kedua kalinya, itu katanya kurang lebih setahun udah nikah lagi. Ini luar biasa sih bisa secepat itu ya. Karena gini teman-teman, saya punya pengalaman ya. Saya punya teman yang juga seorang mualaf dan dia menikah lagi setelah kurang lebih setahun dengan istri barunya. Tetapi sebenarnya dia kenal istri barunya ini itu sudah lama. Itu sudah sekitar 3 tahun lebih waktu dia masih tinggal dengan istri pertamanya. Nah jadi sebenarnya mereka berdua ini sudah ada saling ketertarikan, bahkan punya hubungan gelap tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Nah akhirnya sampailah di mana dia bilang dia sudah nggak cocok lagi dengan istri pertamanya, kemudian dia ceraikan, baru setahun kemudian dia menikah lagi tuh dengan istri keduanya ini yang dia sudah kenal dalam waktu 3 tahun terakhir. Ya walaupun setelah 1 tahun bercerai baru dia menikahi nih istri keduanya. Tapi pengakuan dia ketika dia dimualafkan, katanya alasannya ya dapat hidayah. Padahal sebenarnya dia mau menikah lagi dengan selingkuhannya ini teman-teman. Ya semoga aja lah si Donditan ini tidak begitu ya. Karena hanya kurang lebih setahun kemudian menikah lagi dengan istri yang baru, itu rasanya mustahil ya. Kalau sebelumnya belum ada saling kenal ataupun saling ketertarikan ya. Ataupun ada relasi lah gitu ya. Tapi poin saya bukan ke sana ya. Poin saya ini hanya untuk menjawab komentar dari netizen tadi supaya dia paham bahwa kebanyakan yang mualaf ke agama sana itu pasti minimal punya masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dan rata-rata pasti mau kawin lagi. Nggak percaya? Cobalah cek aja itu semua mualaf-mualaf yang suka nyerang Kristen. Minimal pasti udah 2 kali kawin itu. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya bukan muslim awalnya. Lalu saya masuk Islam. Karena itulah saya banyak nanganin orang-orang yang mau masuk Islam. Ibu-ibu yang paling banyak orang-orang mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Jelas ya? Orang-orang paling banyak mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Dan pada setiap orang yang mualaf karena mau nikah, gimana tanda-tandanya Ustadz? Mudah. Yang nganterin dia pasti adalah yang cewek. Ceweknya. Cowoknya biasanya mualaf. Mau mualaf karena mau nikah. Lalu saya bilang gini, Mbak, Mas, sejauh pengalaman saya 95% orang yang masuk Islam gara-gara mau nikah problem. Jelas sampai di sini?